Selamat datang di Bandingin Cerita. Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang fundamental banget bagi dua agama terbesar di dunia. Kisah Adam dan Hawa. Betul. Kita akan spesifik membandingkan versi Alkitab dari Kitab Kejadian dengan versi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan catatan penting nih, hari ini kita fokus murni di perbedaan narasinya. Jadi, apa yang terjadi di ceritanya, siapa melakukan apa, dan apa urutannya. Yap, kita singkirin dulu doktrin teologi yang berat-berat atau interpretasinya. Kita lihat murni storytellingnya aja, alur ceritanya. Mari kita mulai dari awal penciptaan dua tokoh utama kita. Oke, Sarah, penciptaan Hawa. Di Alkitab, khususnya Kejadian 2, Adam diciptakan lebih dulu. Tuhan lalu melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan membuat Adam mencari pasangan di antara hewan-hewan, tapi nggak ada yang cocok. Akhirnya, dan ini bagian yang terkenal, Tuhan bikin Adam tidur nyenyak dan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya. Benar, di Al-Quran ceritanya agak beda. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya, Hawa. Bagaimana prosesnya, apakah itu tulang rusuk atau bukan, tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran, meskipun beberapa tradisi Islam di kemudian hari ada membahasnya. Teks Al-Quran sendiri lebih menekankan asal mereka yang satu. Tepat setelah penciptaan itu, udah ada perbedaan narasi yang gede. Sebuah adegan yang mungkin banyak orang nggak tahu kalau mereka cuma baca cerita di Alkitab. Maksudmu adegan soal malaikat ya? Tepat, di Al-Quran ada kejadian luar biasa. Setelah Adam diciptakan, Allah mengajarinya nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan atas ciptaan Allah yang baru. Dan para malaikat patuh, mereka semua sujud, tapi iblis menolak. Dia merasa dirinya yang terbuat dari api lebih baik dari Adam yang terbuat dari tanah. Penolakan inilah yang dalam cerita Al-Quran jadi momen kejatuhannya dan awal mula permusuhannya dengan manusia. Dan seluruh adegan itu sama sekali nggak ada di cerita Alkitab di kitab Kejadian. Nggak ada momen di mana malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Oke, jadi Adam dan Hawa ada di surga. Di kedua cerita ada satu pohon terlarang itu, dan lalu muncullah si penggoda. Di Alkitab, Kejadian 3, penggodanya adalah seekor ular. Dan urutan kejadiannya sangat spesifik. Si ular mendekati Hawa duluan. Dia meyakinkan Hawa bahwa mereka nggak akan mati. Hawa melihat buah itu menarik, dia makan, dan setelah itu dia memberikannya kepada Adam yang bersamanya, dan Adam pun makan. Jadi urutannya, ular lebih besar dari Hawa lebih besar dari Adam. Tapi di Al-Quran nggak gitu. Enggak, di Al-Quran, penggodanya eksplisit adalah iblis, setan. Dan perbedaan narasi yang krusial, dia mendekati mereka berdua sekaligus. Al-Quran menggunakan kata ganti jamak, dia membisikkan godaan kepada keduanya dan menggoda mereka berdua agar aurat mereka terbuka. Jadi ceritanya tuh yang nggak seolah-olah Hawa yang jadi inisiator atau yang membujuk Adam. Kisah di Al-Quran menggambarkannya sebagai kesalahan bersama. Terus, apa yang terjadi pas mereka selesai makan buah itu? Ini mungkin perbedaan alur cerita yang paling besar buatku. Jelas banget, di cerita Alkitab mereka mendengar Tuhan berjalan di taman dan mereka sembunyi. Dan pas Tuhan mengkonfrontasi mereka, mulailah blame game alias saling menyalahkan. Tertawa. Iya benar, Tuhan bertanya ke Adam, apakah engkau makan? Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu kepadaku. Jadi dia menyalahkan Hawa. Dan ketika Tuhan bertanya pada Hawa, dia bilang, ular itu yang menipu aku. Jadi kesalahannya dilempar. Nah, di kisah Al-Quran yang terjadi kebalikannya, nggak ada saling menyalahkan. Begitu mereka makan dan sadar atas apa yang mereka lakukan, mereka langsung merasa bersalah dan bertobat bareng-bareng. Mereka nggak sembunyi atau saling tuduh, tapi mereka langsung berdoa bersama.
Tepat, mereka berdoa bersama. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan di cerita Al-Quran, Allah langsung memaafkan mereka atas kesalahan itu, bahkan sebelum mereka diturunkan ke bumi untuk memulai hidup di sana. Jadi kesimpulannya, Alkitab dan Al-Quran menceritakan kisah dasar yang mirip, tapi plot point-nya benar-benar beda. 1. Di Al-Quran, malaikat sujud kepada Adam, di Alkitab tidak. 2. Di Alkitab, ular menggoda Hawa dulu. Di Al-Quran, iblis menggoda Adam dan Hawa sekaligus. Dan 3. Di Alkitab, mereka saling menyalahkan. Di Al-Quran, mereka langsung bertobat bersama dan dimaafkan. Menarik banget ya, gimana detail-detail itu mengubah feel ceritanya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan menarik untuk direnungkan, khusus buat pendengar kita. Ya, pertanyaan yang sering muncul. Menurut tradisi Islam, baik Taurat, di mana kitab Kejadian adalah bagiannya, maupun Al-Quran itu sama-sama wahyu dari Allah. Pertanyaan buat direnungkan adalah, kalau Taurat dan Al-Quran keduanya adalah wahyu dari Allah, seperti yang dikatakan Al-Quran, kok bisa ceritanya berbeda jauh? Itu pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Dan dengan itu, kita tutup episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan Bandingin Cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya.